Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab yang berjudul Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku Ayamus Suluh, atau dalam bahasa Indonesia diartikan Hari-Hari Perdamaian. Ini adalah buku keempat dalam jilid 14 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi buku ini dengan beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas adalah buku keempat dalam jilid ke-14 Ruhani Hazain. Buku yang berjudul Ayamus Suluh atau Hari-Hari Perdamaian. Seperti biasa, untuk mengawali atau membuka diskusi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa latar belakang atau hal yang mendorong Hadrat Masih Maud kemudian menulis buku ini? Silahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 1898. Namun ini baru diterbitkan ya dengan terjemahannya di dalam bahasa Farsi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Farsi oleh Hadrat Maulwi Abdul Karim Syalkoti Sahib, baru diterbitkan pada Januari tahun 1899. Kemudian Ayamus Suluh tadi sudah disampaikan, artinya adalah hari-hari kedamaian. Ya. Jadi latar belakang Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini. Jadi beliau sebelumnya telah menerbitkan sebuah selebaran yang di dalamnya disebutkan berkenaan dengan wabah taun yang akan melanda. Kemudian ada orang-orang dari pihak penentang yang kemudian mengajukan keberatan terhadap selebaran tersebut tadi. Oleh karena itu pada bagian awal buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan terkait dengan hal itu secara singkat. Nah, kemudian ini ada kaitannya kemudian dengan penjabaran berkenaan dengan doa. Kemudian juga Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini beliau pun menjelaskan terkait dengan tafsir surah Al-Fatihah secara singkat. Lalu juga beliau menjelaskan berkenaan dengan pendakwaan kemasihan beliau atau beliau sebagai masih yang dijanjikan dan dalil-dalilnya. Buku ini cukup tebal dan sangat luas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu situasinya. Beliau menulis buku ini. Nah, kemudian kenapa dinamakan buku Ayamus Suluh gitu ya. Nah, terkait dengan penamaan buku ini, jadi sesuai dengan salah satu nubuatan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pada zaman Masih Maud atau Masih yang dijanjikan itu salah satu tugasnya adalah yad'ul harb, itu menghilangkan peperangan gitu ya. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam pun belum menyampaikan bahwa pada masa ini, yaitu masa beliau, adalah masa di mana kebenaran ini akan disebarkan, akan dikembangkan dengan cara-cara yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan, bukan dengan peperangan atau pertumpahan darah. Maka hari-hari ini, yaitu hari-hari di masa Hadrat Masih Maud alaihissalam ini adalah hari-hari yang seyogyanya tadi penuh dengan perdamaian. Nah, maka buku ini pun karena juga berisi mengenai pendakwaan kemasih maudan beliau dan juga bukti-buktinya, beliau namakan dengan buku Ayamus Suluh tadi. Kemudian terkait dengan buku ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga di dalam buku ini juga menerangkan mengenai keutamaan atau pentingnya gitu ya buku Ayamus Suluh ini. Jadi beliau di dalam buku ini pada halaman-halaman akhir ya menulis. Jadi sebagai sebuah nasihat beliau ingin menyampaikan kepada para pembaca. Nah, beliau menyebutkan bahwa janganlah memandang buku ini dengan pandangan yang menyepelekan. Nah, seperti itu. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwa saya telah menyampaikan pesan-pesan yang telah saya terima atau telah saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pun merasa yakin bahwa saya telah menyempurnakan hujjah terhadap semuanya. Jadi ini poin penting yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan bahwa kita sebagai pembaca, terutama ya para anggota jemaat beliau atau secara umumnya para pembaca dari halayak yang lainnya gitu selain anggota jemaat beliau, hendaknya jangan memandang buku ini dengan pandangan menyepelekan atau ya buku biasa saja gitu, tapi harus dilihat dengan sebaik mungkin. Jadi terkait dengan beberapa informasi buku ini mungkin seperti itu ya.
Oke, baik. Lanjut. Tadi Bapak juga menyinggung bahwa buku ini sangat tebal, banyak hal yang beliau sampaikan di dalamnya. Kira-kira poin-poin apa saja yang mungkin bisa kita bahas dalam episode pembahasan buku ini? Baik, nah karena buku ini tebal dan banyak poin-poin bahasan yang Hadrat Masih Maud Alaihissalam sampaikan, mungkin pada episode ini kita akan coba mengangkat beberapa poin saja. Yang pertama terkait dengan tadi doa, ya. Hadrat Masih Maud Alaihissalam membahas mengenai mengapa doa itu diharuskan bagi orang Muslim. Mengapa orang Muslim harus berdoa? Nah, di situ Hadrat Masih Maud memberikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, beliau pun menjelaskan mengenai 4 sifat utama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ummus sifat atau induk daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, kemudian juga beliau menjelaskan mengenai tafsir surah Al-Fatihah secara singkat ya di dalam buku ini. Nah, barangkali dalam episode kali ini kita akan coba membahas mengenai poin-poin tersebut. Nanti poin-poin selanjutnya kita akan bahas pada episode selanjutnya ya Pak ya? Ya, insya Allah. Karena memang bukunya sangat tebal dan sangat penting untuk kita sampaikan dan kita jabarkan. Baik. Poin pertama yang akan kita bahas mengenai kenapa umat Islam itu berdoa ya Pak ya? Tadi kata Bapak sampaikan begitu. Apa-apa saja poin yang beliau jelaskan mengenai hal ini? Baik. Nah, terkait dengan kenapa seorang Muslim harus berdoa dan apa faedah dari berdoa itu, Hadrat Masih Maud di dalam buku ini menjelaskan ada 4 alasan atau 4 sebab gitu ya. Yang pertama, Hadrat Masih Maud Alaihissalam beliau menyampaikan, jadi agar setiap orang Islam, setiap Muslim itu di setiap saat, di setiap waktu, dalam setiap kondisi atau kondisi apapun senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu kan permohonan ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka akan memperkuat tauhid ilahi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Hadrat Masih Maud menyebutkan, jadi dengan diharuskannya berdoa kepada orang-orang Islam agar dalam situasi apapun, dalam menghadapi suatu kesulitan, dalam waktu kapanpun gitu ya, hendaklah seyogianya setiap Muslim itu kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian memperkuat tauhid, kepercayaan dia terhadap tauhid ilahi. Itu yang pertama Hadrat Masih Maud Alaihissalam sampaikan. Kemudian yang kedua, kenapa harus berdoa? Nah, ini pun akan memperkuat keimanan. Jadi doa akan memperkokoh atau memperkuat keimanan. Hadrat Masih Maud Alaihissalam di sini menjelaskan bahwa ketika seseorang berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar doa tadi, lalu mengabulkan doa tersebut, maka terkabulnya permohonan yang dimohonkan atau diminta oleh seorang yang berdoa itu akan memperkuat kepercayaan atau keimanan dia terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pun penting. Nah, kemudian poin yang ketiga, Hadrat Masih Maud Alaihissalam sampaikan bahwa jika selain pengabulan dalam corak yang tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan inayah dalam hal ilmu gitu kan, kemudian dalam hal hikmah, kebijaksanaan, maka hal ini pun akan memperkuat seseorang yang berdoa dalam hal ilmu dia, pengetahuan dia, dan juga hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian poin berikutnya yang keempat, Hadrat Masih Maud Alaihissalam sampaikan bahwa jika untuk terkabulnya doa sebelumnya telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kasyaf atau melalui ru'ya, gitu ya, melalui suatu kabar gaib bahwa akan dikabulkan, akan seperti ini, lalu kemudian di waktu berikutnya terkabul tepat seperti apa yang dikabarkan, maka ini akan juga meningkatkan makrifat ilahi. Hadrat Masih Maud sampaikan. Kemudian pada poin berikutnya beliau menjelaskan bahwa dengan meningkatnya makrifat ilahi, maka akan juga timbul keyakinan yang lebih kuat, dan keyakinan yang lebih kuat ini pun akan menimbulkan mahabbat atau kecintaan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan membawa seseorang atau orang muslim ini kepada derajat inqita ya. Jadi inqita itu derajat pemutusan hubungan. Nah, ini ada menjelaskan ada 2 poin di sini, memutuskan hubungan antara dia dengan keburukan-keburukan atau dosa-dosa, dan memutuskan dengan ghairullah atau dengan wujud yang selain Allah. Dalam pengertian bukan artinya benar-benar memutuskan sama sekali tidak berhubungan dengan manusia atau dengan hal yang lain, tetapi yang menjadi fokus utama dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kepada derajat inqita. Jadi poin-poin
inilah yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud mengapa kemudian doa itu menjadi penting bagi orang-orang muslim. Ada 4 sebab ya Pak ya. Yang pertama adalah untuk memperteguh ketauhidan, yang kedua adalah meningkatkan keimanan, yang ketiga adalah meningkatkan ilmu dan hikmah, yang keempat adalah meningkatkan makrifat ilahi, dan dengan meningkatnya makrifat ilahi itu akan membawa manusia pada derajat inqita ya Pak ya. Tidak hanya pemutusan terhadap keburukan-keburukan, tetapi juga dengan selain Allah. Maksudnya dalam artian bahwa fokusnya itu hanya pada Allah Ta'ala, seperti itu ya Pak. Kurang lebih 4 sebab yang Hazrat Masih Maud jelaskan di dalam buku ini kenapa seorang muslim itu harus berdoa. Baik, selanjutnya adalah Hazrat Masih Maud menjelaskan mengenai 4 sifat utama Allah Ta'ala. Ini bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud dalam buku ini? Silakan. Nah, jadi di bagian mengenai sifat-sifat ini, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa ada 4 sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai ummus sifat atau induk atau ibu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nah, 4 sifat ini sejatinya ada atau diterangkan di dalam Quran surah Al-Fatihah yang kemudian nanti dijelaskan lagi oleh beliau ketika membahas mengenai tafsir singkat surat Al-Fatihah ini. Tapi pada bagian ini beliau menjelaskan bahwa 4 sifat tadi itu yang pertama adalah sifat Rabubiyat. Kemudian yang kedua adalah sifat Rahmaniyat, yang ketiga adalah sifat Rahimiyat, dan yang keempat adalah sifat Malikiyat, ya, Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ini dari ayat surah Al-Fatihah juga. Nah, jadi keempat sifat ini secara berurutan Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa ini adalah urutan alami gitu ya, sesuai dengan perwujudannya atau manifestasinya ya di dunia ini. Jadi beliau pun menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zahir di dunia ini di dalam 4 bentuk gitu ya. 4 bentuk itu mewakili urutan dari sifat-sifat yang tadi ini. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa yang pertama contohnya manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewujud ya melalui sifat Rabubiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rabubiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Rab itu artinya yang menciptakan sesuatu dari tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian mengembangkannya setahap demi setahap hingga sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Nah, jadi yang paling pertama zahir itu adalah sifat ini. Nah, jadi ini adalah rahmat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu yang ada di semesta ini terkait dengan makhluk hidup, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, pokoknya seluruh hal yang ada di alam semesta ini mewujud dari ketiadaan menjadi ada dan berkembang sampai kepada tingkat kesempurnaannya di bawah sifat Rabubiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan oleh karena itu sifat ini disebut sifat yang paling umum gitu ya. Sifat yang paling umum, rahmat ini zahir secara umum kepada semesta. Jadi penciptaan manusia juga itu ada karena sifat Rabubiyat ini. Perkembangan manusia dan seterusnya, semesta, alam, bumi dan seterusnya itu di bawah sifat Rabubiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sifat Rahmaniyat ya. Sifat Rahmaniyat ini juga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum juga gitu ya. Hanya perbedaannya dengan sifat Rabubiyat adalah jika sifat Rabubiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melingkupi segala sesuatu setiap hal yang ada di semesta ini, sifat Rahmaniyat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zahir kepada makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup ya, makhluk hidup ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Jadi sifat Rahmaniyat ini rahmat Allah yang zahir kepada khusus makhluk hidup gitu ya. Dan ini zahir bukan karena adanya suatu amalan atau suatu usaha mujahadah dari penerimanya gitu ya. Nah, jadi ini umum, tidak ada usaha atau syarat tertentu yang harus dilakukan oleh penerimanya. Contohnya ya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan misalkan matahari gitu ya. Dengan adanya matahari maka makhluk hidup baik itu manusia, hewan atau tumbuhan bisa melangsungkan kehidupannya gitu ya dengan mendapatkan manfaat dari matahari. Kan matahari tidak diciptakan sebagai akibat dari seseorang yang bermujahadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ciptakanlah matahari, tidak, tapi Allah Subhanahu memberikan itu secara umum. Dengan adanya matahari maka semua makhluk hidup bisa mengambil manfaat dan bisa memberlangsungkan kehidupannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat Rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zahir secara khusus. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk zahirnya rahmat dalam sifat
rahimiyat Allah Subhanahu wa taala ini, ya syaratnya tadi ada mujahadah gitu, kemudian memohon dalam artian berdoa. Nah, maka sifat ini juga, sifat rahimiyat ini juga mendorong manusia untuk ya tadi berdoa, memohon gitu ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan petunjuk-petunjuknya lalu memohon. Karena apa? Dengan permohonan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menzahirkan karunia-karunia-Nya. Nah, jadi secara khas ini khusus bagi manusia gitu ya. Bukan bagi makhluk-makhluk yang lain, tapi bagi manusia, dan manusia yang juga bermujahadah, mendekat serta memohon. Sebagai akibat dari permohonannya maka Allah taala menganugerahkan karunia-karunia-Nya. Nah, di bawah sifat rahimiyat. Kemudian yang keempat, Malikiyat Yaumiddin. Nah, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa ini adalah sangat khusus, dan sebenarnya ini adalah lebih terkait dengan kehidupan nanti ya, kehidupan di akhirat kelak. Karena kan Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan ini lebih terkait dengan situasi atau keadaan di kehidupan di akhirat kelak. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa sifat ini juga saat ini di dunia ini pun zahir dalam kadar tertentu kepada orang-orang yang di dalam pribadinya memiliki pribadi yang benar-benar memutuskan hubungan dari dunia. Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa ada orang-orang yang benar-benar meninggalkan nafsunya dan mereka sudah mengalami kematian sebelum ajal yang sebenarnya. Kemudian meski mereka hidup di dunia ini, hati mereka bermukim di dunia lain, yaitu fokus kepada ridho Allah Ta'ala, kemudian fokus mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Gitu. Jadi dalam kadar tertentu ini pun zahir gitu ya di dunia ini saat ini, bukan hanya di kehidupan akhirat kelak. Jadi seperti itu ya. Ya, artinya ada 4 sifat utama ya Pak, sifat induk Allah Ta'ala yang dari seurutan penyebutannya pun adalah sesuai dengan urutan manifestasi sifat itu di dunia ini ya Pak. Yang pertama adalah rububiyat, rahmaniyat, kemudian rahimiyat, dan malikiyat. Rububiyat kata Bapak tadi yang bersifat umum, sangat umum ya, menciptakan dari tidak ada menjadi ada lalu menyempurnakannya ya Pak ya. Dan ini berlaku untuk alam semesta, tidak hanya makhluk hidup tetapi untuk alam semesta. Kemudian rahmaniyat ini masih berlaku umum dan diberikan kepada makhluk hidup tanpa adanya syarat mujahadah dari sisi makhluk hidupnya. Kemudian rahimiyat ini bersifat khusus hanya manusia dengan syarat ada upaya atau mujahadah atau doa dari manusia mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala itu. Dan kemudian malikiyat ini sangat khusus dan berkaitan dengan kehidupan kelak, namun dalam beberapa kadar tertentu zahir di dunia ini juga. 4 sifat utama Allah Ta'ala. Kemudian bagian terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas. Meskipun tadi kita sebutkan secara ringkas, tetapi tafsir itu kan sangat-sangat luas ya Pak ya. Apalagi Hadrat Masih Maud menuliskan tafsir sangat-sangat luas dan sangat-sangat dalam. Mungkin Bapak bisa sampaikan poin-poin apa saja dalam tafsir yang secara ringkas ini beliau sampaikan, apa-apa saja poinnya. Baik, jadi dalam tafsir ini poin-poin yang mungkin kita bisa highlight, bisa kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengenalan mengenai surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai kenapa di awal-awal itu dimulai dengan Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah mengapa mengawali. Kemudian beliau pun lebih jauh menjelaskan lagi, menambahkan penjelasan beliau berkenaan dengan 4 sifat utama atau sifat yang tadi. Kemudian satu bagian lagi beliau pun menjelaskan mengenai keterkaitan antara ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah ini gitu ya. Jadi setidaknya ada 4 bagian ini ya, mungkin yang nanti coba kita bisa sampaikan ya. Beliau sangat luas ya di sini. Sangat luas ya tentunya. Bagian pertama, pengenalan surah Al-Fatihah, apa saja yang beliau sampaikan di sini? Pengenalan seperti apa? Nah, jadi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan bahwa di sini untuk memperjelas keempat sifat itu, saya rasa tepat jika saya di sini menuliskan tafsir surah Al-Fatihah ya, secara ringkas, agar kita tahu bagaimana Allah Ta'ala menghimbau atau memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk berdoa bahkan sejak surah pertama di dalam kitabnya. Jadi ini yang pertama, dan Muslim menyampaikan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini diajarkan sebuah doa agar kita ini tahu, kita ini sadar bahwa sejak permulaan Al-Quran dimulai dari surah yang pertama kita sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa gitu, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berikutnya terkait dengan surah ini, Hadrat Masih Maud menulis bahwa surah ini adalah surah pertama di dalam Quran Karim yang namanya adalah Al-Fatihah. Nah, karena Al-Quran dibuka atau dimulai dengan ini. Jadi kita tahu Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka gitu ya. Dan kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena Al-Quran ini dibuka atau diawali dengan surah ini. Nah, itu. Kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa namanya juga adalah Ummul Kitab.
Nah, Ummul Kitab atau induk ibu daripada kitab ini Al-Quran. Karena apa? Karena saripati dan ringkasan dari seluruh ajaran Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, kemudian berikutnya Hadrat Mas'ud menyebutkan di dalam surah ini diajarkan sebuah doa agar diketahui bahwa untuk mendapatkan karunia-karunia Rabbani, doa itu sangat diperlukan. Jadi ini yang disampaikan oleh Hadrat Mas'ud mengenai awal ya pengenalan mengenai surat Al-Fatihah. Oke. Selanjutnya adalah mengapa dengan adanya diawali dengan kata Alhamdulillah. Ini sangat menarik. Kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari. Tapi ini apa hikmah yang beliau sampaikan di dalam hal? Nah, jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menjelaskan bahwa kata Alhamdulillah itu kan artinya segala puji ya bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan oleh manusia itu seyogianya ibadah itu dilakukan karena memang sosok yang disembahnya itu memiliki daya tarik gitu ya, memiliki daya tarik. Dan daya tarik yang nantinya tarikan yang penuh dengan kecintaan, penuh dengan mahabbat ini tidak mungkin timbul, tidak mungkin tercipta jika tidak terbukti bahwa sosok yang disembahnya itu merupakan kumpulan dari segala macam kesempurnaan yang dengan memperhatikannya maka secara serta-merta timbul pujian gitu kan. Karena sosok yang disembah itu memiliki kesempurnaan-kesempurnaan yang sangat luar biasa. Dengan memperhatikannya maka secara serta-merta tanpa harus berpikir secara otomatis keluar pujian gitu kan. Nah kemudian Hadrat Mas'ud menulis bahwa jelaslah bahwa pujian yang paripurna adalah untuk dua keistimewaan. Jadi keistimewaan yang pertama disebut oleh beliau adalah kamalul husn. Jadi keparipurnaan dalam hal keindahannya, kejuwitaannya gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kamal ihsan. Jadi ihsannya atau kebaikan-kebaikannya, keparipurnaan di dalam ihsan atau kebaikan-kebaikannya. Nah, jika kedua kesempurnaan ini terkumpul dalam suatu wujud, maka secara otomatis hati manusia secara alamiah akan mengeluarkan pujian untuk itu. Nah, ini semua terkumpul di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan-kesempurnaan tadi, dan adanya kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi ya secara otomatis menjadikan bahwa yang patut atau layak untuk dipuji itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sendirilah yang memiliki segala kesempurnaan, tidak ada wujud yang lain. Nah, tujuan Al-Qur'an adalah untuk menarik orang-orang yang mencari kebenaran terhadap wujud yang memiliki keparipurnaan ini agar menjadi hambanya. Nah, oleh karena itu sejak awal diletakkan Alhamdulillah ini diisyaratkan bahwa Tuhan yang kepadanya Al-Quran menyeru, yang kepadanya Al-Quran mengajak manusia untuk menyembahnya adalah Tuhan yang memiliki segala macam keparipurnaan, baik dari segi kejuwitaannya, keelokannya, ataupun dari segi kebaikan atau ihsannya. Sehingga dengan itu dia ini layak untuk mendapatkan pujian. Dan sehingga pujian, segala pujian yang ada itu hanya semata-mata tersemat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar orang-orang tadi tertarik bahwa ini wujud Allah Ta'ala yang sebenarnya yang memiliki segala keparipurnaan, yang karena itu segala puji layak untuk kembali atau disanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi secara singkat mungkin ini ya terkait dengan kenapa dimulai dengan surah Al-Fatihah. Oke. Bagian selanjutnya adalah Hadrat Masih Maud kembali menyinggung 4 sifat utama Allah Ta'ala dan memberikan penjelasan tambahan. Apa penjelasan tambahan yang beliau sampaikan dalam bagian ini? Ya, jadi secara umum ya, beliau memang menjelaskan secara panjang lebar. Hanya penjelasan-penjelasan tambahannya mungkin karena terkait juga dengan waktu ya. Jadi penjelasannya ada beberapa penjelasan yang baru, tapi sebagai gambaran tadi kita sudah mendapatkan sudah kita coba bahas gitu ya. Jadi secara umum gambarannya seperti itu. Nah, poin-poin penjelasannya kalau kita coba bahas di sini memang sangat panjang. Jadi mungkin kita akan coba melangkahi ini dan kita akan coba menyampaikan mengenai poin keterkaitan ya antara ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa setelah di dalam surah Al-Fatihah ini setelah kata Alhamdulillah disebutkan mengenai ummus sifat tadi. Jadi 4 sifat utama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi 4 perkara yang disebutkan di awal. Yang pertama adalah Alhamdulillah, kemudian yang kedua adalah Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Nah, ini 4 perkara, 5 perkara, jadi disebutkan di bagian-bagian awal. Nah,
Kemudian ayat-ayat berikutnya ada perkara-perkara yang lain, itu 5 perkara lagi yang ini berkaitan ya dengan 5 perkara yang disebutkan di awal tadi. Nah, Hadrat Masih Maud alaihi menyampaikan bahwa yang pertama, dalam ayat selanjutnya disebutkan iyyaka na'budu, artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah atau kami beribadah. Nah, ayat ini berkaitan dengan perkara pertama yaitu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Jadi yang layak untuk disembah yaitu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Yang hanya layak untuk disembah itu adalah siapa? Yaitu wujud Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala segala puji itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya kurang lebih seperti itu ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, ini terkait dengan perkara yang kedua atau sifat yang pertama dari 4 sifat yaitu Rabbul Alamin, gitu ya. Jadi Hadrat Masih Maud menulis diisyaratkan bahwa sumber mata air rububiyat yang adalah mata air yang paling umum, nah kami memohon kepadanya karena tanpa karunia rububiyat merupakan perkara mustahil bagi kami untuk memperoleh perkembangan baik secara zahiriyah ataupun secara batini. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini terkait dengan Ar-Rahman, gitu ya. Kemudian berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ini terkait erat dengan Ar-Rahim, gitu ya, Ar-Rahim. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini terkait dengan sifat maliki yaumiddin atau sifat malikiyat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait gitu ya. Mungkin secara gambarannya seperti itu ya. Beberapa poin secara singkat, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditelaah secara langsung gitu ya. Itu lebih luas dan mungkin nanti akan lebih bisa apa yang kita tidak sempat bahas di sini bisa ditelaah secara langsung. Oke, baik. Memang karena waktu juga ya Pak ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas hal ini secara detail. Namun saya ingin ucapkan jazakumullah pada Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, dan memang pembahasan buku ini belum selesai. Kita akan bertemu di episode selanjutnya mengenai buku yang sama. Jadi belum lengkap penjelasan kali ini. Dengan episode selanjutnya akan sempurna penjelasan diskusi mengenai buku ini. Jazakumullah Bapak. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita mengenai buku Ayamus Suluh, buku yang keempat dalam jilid ke-14 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan semakin meningkatkan wawasan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.